Berikut respon tak terduga dari bos pengusaha soal peraturan terbaru tentang tenaga kerja asing TKA di Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya di channel kami. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Pemerintah mengizinkan penggunaan tenaga kerja asing TKA hingga 10 tahun di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ditetapkan dalam pasal 22 dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menanggapi hal tersebut, pengusaha nasional pun buka suara. Pada akhirnya, di Indonesia orang tetap pakai lokal lah. Mahal itu TKA, nggak usah dikhawatirkan. Harus peralihan ke tenaga lokal. Kalau nggak, mahal bayar ekspatriat. Mesti bayarin living cost, anak-anak sekolah, ribetlah TKA itu. Kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo), Haryadi Sukamdi. Besarnya biaya untuk membayar TKA juga bukan hanya kepada pekerjanya, melainkan juga dana kompensasi penggunaan TKA yang harus dibayarkan sebesar $100 untuk setiap TKA per jabatan dan per bulannya. Hal itu tertuang dalam Permenaker Nomor 15 2022 tentang perubahan atas Permenaker Nomor 20 2019 tentang penatausahaan penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing. Meski sesuai PP Nomor 12 2023, pelaku usaha dibebaskan dari beban membayar kompensasi itu, tetapi dalam jangka waktu yang tidak ditetapkan. Kalau perusahaan itu beres profesional, nggak ada yang ditutup-tutupin, pasti beralih ke tenaga lokal. Tapi kalau aneh-aneh dari awal, mesti dicermatin. Masa lebih dari 5 tahun pekerjaan itu nggak beralih ke tenaga kerja lokal? Itu aneh menurut saya. Ngapain? Walaupun event perusahaan Cina, kan aturannya ada. Tukas Haryadi. Tergantung keterampilan. Kalau cuma tukang bangunan, orang Indonesia bisa. TKA itu spesifik misalnya untuk tambang atau menyangkut teknologi yang mungkin mereka umpetin atau nggak tahulah. Atau ada hal-hal yang mereka tutup-tutupin. Yang kita nggak tahu tapi itu juga mesti dilihat, nggak boleh terus-terusan, sebut Haryadi. Seperti diketahui, pada ayat 1 pasal 22 PP nomor 12 2023 ditetapkan, pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara dapat mempekerjakan tenaga asing untuk jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang. Tulis ayat 2 dalam peraturan pemerintah tersebut. Nah, jika demikian, bagaimana menurut kalian?